Kak Rani. Aku Bima, yang paling ganteng. Hai, nama aku Lila. Aku Ujang, aku si paling keren. Setiap pagi di desa selalu penuh cerita. Tapi pagi ini, ada petualangan baru yang menanti. Kata bapak, habis hujan cacing banyak keluar. Serius? Buat umpan mancing ya? Iya, ayo kita cari sekarang. Lihat, aku dapat satu. Cepat masukin ke kaleng, cacingnya takut tuh. Hai, kalian lagi apa? Hai Kak Rani, kita lagi cari cacing nih Kak. Seru juga tuh, aku boleh ikut gak? Boleh Kak, ayo. Banyak juga kamu dapatnya. Hehe. Iya nih kak, aku seneng deh. Ngomong-ngomong cacing tuh ada berapa macam sih kak? Kok aku dari tadi dapet, tapi beda-beda bentuknya. Oh, cacing tuh ada banyak jenisnya. Cacing terbagi jadi 3 film, yaitu film Platyhelminthes cacing pipih, Nemeselminthes cacing giling, dan yang terakhir ada Annelida cacing gelang. Wah, asing banget tuh kak macam-macamnya. Boleh gak kak kita mengenal lebih dalam apa sih itu cacing? Boleh kok, tapi jangan di sini, kita ke tempat duduk di pinggir sungai yuk sambil aku jelasin. Come on. Let's go. Oke, kakak mulai jelasin ya. Cacing diartikan sebagai hewan kecil, bertubuh memanjang, lunak, tidak berangka, dan tidak mempunyai kaki. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala asterior, ekor posterior, punggung dorsal, perut ventral, dan bagian samping lateral. Nah, tadi kan kakak bilang cacing terbagi jadi 3. Ada yang masih inget gak ada apa aja? Aku kak. Yang pertama ada Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Annelida. Wah, benar sekali Lila, kamu hebat. Ayo yang lain jangan mau kalah sama Lila. Siap Kak, kita juga nggak mau kalah sama Lila. Kasih aku pertanyaan yang banyak Kak. Oke, sekarang kakak mau jelasin cacing film Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes itu punya ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya pipih. Kedua, sistem pencernaannya adalah gastrovaskuler. Ketiga, umumnya, golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Keempat, cacing golongan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Kelima, Platyhelminthes dibagi 3 kelas. A. Turbellaria atau cacing berbulu getar, contohnya Planaria. B. Trematoda atau cacing isap, contoh cacing hat. C. Cestoda atau cacing pita. Selanjutnya kakak akan jelasin ketiga jenis cacing Platyhelminthes. Yang pertama ada Turbellaria atau cacing berbulu getar. Dengan ciri-ciri: panjang tubuh Turbellaria kurang dari 50 mm. Beberapa Turbellaria melakukan gerakan berombak untuk berenang di air. Contoh Turbellaria adalah Planaria. Kepala Planaria berbentuk segitiga. Terdapat 2 bintik mata hitam yang berfungsi untuk membedakan intensitas cahaya dan belum merupakan alat penglihatan. Cacing ini bersifat karnivor dan dapat ditemukan di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Biasanya cacing ini menempel di batuan atau di daun yang tergenang air. Epidermis di permukaan ventral ditutupi silia yang penting untuk pergerakan. Di bawah epidermis terdapat otot memanjang, melingkar diagonal, dan dorsoventral yang memungkinkan Planaria bergerak dengan banyak gerakan. Dan Planaria mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi, dapat menggantikan bagian tubuh yang hilang dan tumbuh menjadi individu baru. Kedua ada Trematoda atau cacing isap. Cacing ini punya ciri-ciri yaitu: semua Trematoda memiliki alat isap atau sucker hidup sebagai parasit pada vertebrata. Mulutnya terdapat pada ujung anterior. Makanannya berupa cairan atau jaringan tubuh. Host space-nya, tubuhnya dilapisi oleh kutikula untuk menjaga agar tubuhnya tidak tercerna oleh inangnya. Susunan syarafnya menyerupai Planaria. Beberapa contoh Trematoda: 1. Cacing hati Fasciola hepatica. 2. Clonorchis sinensis. Yum kak, kok serem banget sih cacing ada di hati manusia? Iya, serem kan? Penyakit cacing hati itu disebabkan oleh mengonsumsi makanan atau tanaman air yang terkontaminasi larva cacing hati. Contohnya kayak makan ikan air tawar mentah atau setengah matang.
dan sayuran seperti selada air yang tidak dicuci bersih. Ih, takut banget deh, Kak. Untung aku nggak suka makan makanan yang nggak matang. Yang terakhir ada cestoda atau cacing pita. Cacing ini punya ciri-ciri yaitu cacing pita ini mempunyai bentuk tubuh. Pipi panjang menyerupai pita. Tubuh terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotit, proloktit, dibentuk melalui pembelahan transversal. Di daerah leher cacing, satu proloktit memiliki organ yang lengkap seperti satu individu. Makin jauh dari kepala makin besar dan makin matang proglotitnya. Susunan syaraf menyerupai platy helminthes. Yang lain, contoh dari film ini. 1. Taenia solium. Taenia saginata. Taenia solium ini cacing pita yang ada di dalam daging babi. Sedangkan Taenia saginata adalah cacing pita yang dapat hidup dan berkembang dalam tubuh sapi, lalu bisa juga berkembang di tubuh manusia. Kak, kok bisa ada di tubuh manusia juga? Iya, kalau seseorang tidak menjaga pola hidup tidak sehat, misalnya dia makan daging sapi yang mentah atau setengah matang yang sudah terkontaminasi telur cacing tersebut, maka cacing tersebut akan menempel pada usus halus lalu berpindah ke anus dan bertelur. Nah, di dalam tubuh manusia, Taenia saginata ini bisa tumbuh menjadi cacing-cacing dewasa dalam jangka waktu 2 bulan dan menetap hingga bertahun-tahun. Ih, takut banget deh, Kak. Untung aku nggak suka makan makanan yang nggak matang. Kid Job, jangan ya. Kakak lanjut ke film kedua ya. Ada yang masih ingat film kedua tadi apa? Aku Kak, film kedua tadi kalau gak salah itu Nemes Helminthes. 100 buat Ujang. Oke, kakak lanjutin ya. Jadi cacing ini gilik, bentuk tubuhnya bulat panjang, tidak bersegmen, kulitnya halus, licin, dan dilapisi oleh kutikula yang digunakan untuk melindungi diri dari enzim pencernaan yang berasal dari inangnya. Termasuk golongan hewan Triplobastic pseudocelomata karena dinding tubuhnya berlapis 3. Tetapi mempunyai rongga tubuh semu. Nemes helminthes yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan. Berperan untuk menguraikan sampah organik. Sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Perbedaan cacing gilik dan cacing pipih. Platy helminthes adalah pada cacing gilik tidak mempunyai silia, dioseus, dan mempunyai rongga tubuh. Nah, cacing gilik ini ada beberapa macam. Contohnya yaitu Ascaris lumbricoides cacing perut. Telur cacing gelang bisa ditemukan di tanah yang tercemar tinja manusia. Oleh sebab itu, seseorang dapat terkena Ascariasis bila bersentuhan dengan tanah tersebut atau tidak mencuci tangan setelah menyentuh tanah. Selain itu, konsumsi sayuran atau buah yang tidak dicuci hingga bersih juga bisa menjadi penyebab Ascariasis. Cacing ini mempunyai panjang mencapai 40 cm dan hidup di dalam usus manusia. Yang kedua ada Anchuistoma duodenale, cacing tambang. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi cacing tambang. Tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Mengonsumsi makanan dan minuman yang berisiko terkontaminasi telur atau larva cacing tambang. Seperti daging yang mentah atau setengah matang. Memiliki pekerjaan yang sering bersentuhan langsung dengan tanah. Seperti petani atau pekerja kebun. Sering berjalan di atas tanah tanpa alas kaki. Yang ketiga ada cacing kremi. Infeksi cacing kremi disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis. Cacing ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,6 sampai 1,3 cm. Terutama telurnya. Ukuran telur yang sangat kecil inilah yang menyebabkan penularan cacing kremi menjadi sangat mudah. Infeksi terjadi ketika telur cacing kremi masuk ke dalam tubuh manusia dan menetas di saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan, cacing akan tumbuh dewasa dan berkembang biak. Cacing kremi bertelur di sekitar anus, umumnya pada malam hari. Aktivitas inilah yang menyebabkan penderita mengalami gatal di anus. Penularan cacing kremi umumnya terjadi ketika telur di tangan masuk melalui mulut ketika seseorang makan. Pada anak-anak, telur dapat masuk ketika mereka memasukkan tangan ke mulut, seperti saat menggigit kuku, mengisap jempol, atau pada saat memasukkan mainan ke dalam mulut. Keberadaan telur cacing kremi di sekitar anus dapat menyebabkan gatal. Apabila gatal tersebut digaruk, banyak telur yang dapat menempel di jari. Jika penderita cacing kremi tidak menjaga kebersihan tangan dengan baik, telur cacing dapat dengan mudah tertelan kembali. Hal ini berarti infeksi akan terulang lagi dari awal. Hayu, siapa yang suka gigit kuku? Mulai sekarang gak boleh ya, nanti kremian loh. Selanjutnya yaitu Cereraria bancrofti. Cacing ini menyebabkan penyakit filariasis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi.
di mana larva cacing masuk ke tubuh dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam sistem limfatik, menyebabkan pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Penyakit ini ditularkan ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia. Larva cacing, mikrofilaria, masuk ke dalam tubuh dan berkembang menjadi cacing dewasa di saluran limfe. Yang kelima ada, Trichinella spiralis disebabkan oleh cacing gelang yang dapat ditemukan pada daging babi mentah atau setengah matang atau hewan buruan liar. Akibatnya, jika cacing ini ada di dalam tubuh manusia, maka akan menyebabkan penyakit trichinosis. Nah, yang terakhir yaitu cacing lowe, cacing mata. Cacing ini bisa singgah di dalam mata akibat lalat rusa, lalat berwarna kuning, dan lalat betina pemakan darah. Lalat yang sudah terinfeksi cacing lowe-lowe akan mengeluarkan mikrofilaria ke dalam darah saat mereka menghisap darah manusia. Mikrofilaria itu kemudian berkembang menjadi larva yang nantinya akan membentuk cacing dewasa dalam waktu 1-4 minggu. Cacing dewasa itulah yang kemudian menyebabkan munculnya cacing di mata. Biar cepet aku langsung jelasin ke film yang ketiga ya. Jadi film yang ketiga itu ada film Annelida, yang mempunyai ciri-ciri yaitu: pertama, tubuhnya bersegmen-segmen menyerupai cincin atau gelang. Kedua, segmen-segmen ini disebut somit. Ketiga, segmentasi ini terjadi sampai ke struktur alat dalamnya. Keempat, film Annelida dibagi 3 klasa. Oligochaeta atau cacing berbulu sedikit, contoh cacing tanah. B. Polychaeta atau cacing berambut banyak, contoh cacing wawo. C. Hirudinea atau golongan lintah dan pacek. Oligochaeta hidup di air tawar atau darat. Tubuhnya bersegmen dan memiliki klitelum untuk membentuk kokon telur. Contohnya Lumbricus terrestris dan Veritima sp. Keduanya hermafrodit namun kawin secara silang. Polychaeta adalah cacing Annelida yang umumnya hidup di laut. Tubuhnya berwarna menarik, memiliki rambut kaku, setai, dan parapodia untuk bergerak. Cacing ini tidak memiliki klitelum. Contohnya cacing wawo, cacing sorong, dan cacing palolo. Hirudinea memiliki tubuh pipi tanpa rambut dan dilapisi kutikula. Ujung tubuhnya memiliki alat isap untuk menempel dan mengisap darah atau cairan tubuh mamalia, termasuk manusia. Jadi itu tadi penjelasan tentang cacing. Kalian ada yang mau ditanyain lagi gak? Atau ada yang belum paham? Kak, peranan cacing dalam hidup kita tuh apa aja sih? Oh, jadi peranan cacing di hidup kita tuh ada. Pertama, cacing tanah membantu menyuburkan tanah karena mengurai zat sampah dan membantu aerasi di tanah. Kedua, cacing wawo dan palolo menjadi sumber protein di daerah Maluku. Ketiga, Hirudinea mampu menghasilkan zat anti pembekuan darah, digunakan untuk medis. Keempat, anggota filum Platyhelminthes dan Nematelmintes merupakan parasit dan merugikan manusia. Oke deh kak, makasih banyak ya udah mau jelasin kita tentang cacing. Kita jadi tahu macam-macamnya, nanti kalau di sekolah ada pelajaran tentang cacing, kita jadi lebih tahu deh. Sama-sama. Ayo kita pulang. Yuk,